Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Putri dari Universitas Teknologi Digital, jurusan Manajemen. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai etika bisnis dan profesi mengenai table manner. Baik, teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Menurut pengertian, etiket makanan atau table manner sudah dikenal oleh orang sejak zaman dahulu. Hingga kini sejalan dengan perkembangan waktu, maka perkembangan etiket makan yang berbeda-beda sesuai dengan tempat dan waktu, sehingga sampailah pada tata cara makan internasional atau etiket makan internasional, atau sering pula diistilahkan table manner yang berlaku di dunia internasional. Jadi si table manner itu berawal dari perkembangan dunia mengenai etiket di meja makan, dan itu berlaku secara internasional. Biasanya table manner ini digunakan untuk para bangsawan-bangsawan di zaman dahulu ya. Tapi sekarang di sini etiket itu dipergunakan untuk jamuan-jamuan makan seperti di hotel bintang 5 atau misalnya jamuan makan bersama rekan bisnis, jamuan makan ketika acara gala dinner. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memahami apa saja sih etika di meja makan. Nah, aturan makan yang berlaku secara internasional perlu dipelajari ya, teman-teman, supaya kita itu pergaulannya lebih luas. Jadi kita pede kalau misalnya kita mendapatkan undangan yang formal. Nih, etiket makanan atau table manner adalah aturan yang digunakan pada acara jamuan makan di rumah, di restoran-restoran dan hotel, baik secara table set ataupun prasmanan. Jadi, biasanya si table manner ini acara jamuan makanannya itu yaitu di momen-momen yang besar itu ya teman-teman, dan itu berlaku dulu itu di orang-orang Eropa, karena di orang Timur itu biasanya menggunakan tata cara yang lain, tapi karena ini sudah berlaku internasional, baik orang Barat dan Timur pun harus mempelajarinya. Oke, teman-teman, di sini ada macam-macam tipe jamuan makan informal. Itu ciri jamuan makan informal itu biasanya kita tidak dilayani oleh pelayan maupun tuan rumah. Jadi seperti buffet ya, jadi kita ngambil makanan sendiri. Nah, jamuan biasanya menunya antara 3 atau 4 jenis makanan. Jamuan makan semi formal itu kita dilayani oleh tuan rumah, nyonya atau tuannya, meskipun di situ ada pelayannya. Biasanya itu makanannya 3 sampai 5 jenis makanan. Dan jamuan makan formal ciri-cirinya kita dilayani penuh oleh seorang pelayan. Dan jenis makanannya itu biasanya lebih dari 5 makanan. Nah, di sini ada etika makan di rumah. Jadi bukan hanya makan di undangan formal, tapi di rumah pun kita harus paham etika makannya seperti apa. Yang pertama, bila hendak makan bersama keluarga di rumah, setiap keluarga dapat perhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu tidak perlu berdandan berlebihan, namun sebaiknya datang ke meja makan dalam keadaan telah mandi, bercukur, bersih, dan berpakaian bersih. Jadi jangan sampai kayak kita baru bangun tidur, masuk ke meja makan sambil nguap-nguap, sambil ngucek-ngucek mata, masih bau, masih kotor ya. Jadi ada etikanya. Mengucapkan salam dengan wajah ramah kepada seluruh anggota keluarga, misalnya selamat pagi gitu kan, atau selamat siang atau selamat malam ketika kita makan malam. Nah, ini ada etiket makan di restoran. Mengunjungi restoran seyogianya menjadi saat-saat yang menyenangkan. Jelas ya teman-teman. Nah, sopan santun dan tenggang rasa misalnya saat pembayaran doan perlu diperhatikan. Selain kita harus punya sopan santun kepada teman-teman satu meja kita, kita juga harus punya sopan santun kepada waitress ya, atau kepada pelayan. Seperti kita mengucapkan terima kasih ketika diantarkan makanan, bertanya dengan sopan, atau misalnya nanti ada makanan yang kurang, misalnya kita nemu rambut, nemu apa, kita nggak teriak dengan seperti itu, tapi kita memanggil pelayannya, langsung kita bisikan bahwa ini ada sesuatu gitu ya.
wanita sebaiknya memberi kesempatan pada pria untuk berlaku jalan. Jadi kayak gimana ya, laki-laki itu menunjukkan kewibawaannya. Setelah pria menjemput si wanita atau melakukan janji bertemu dengannya, si pria yang pertama melangkah ke dalam restoran. Nah, jadi kalau misalnya kita diundang atau kita jalan bersama suami kita, nanti yang pertama masuk itu si suami kita atau laki-laki tersebut. Mempersilahkan duduk kepada wanita terlebih dahulu dan memberikan tempat yang terbaik. Lalu si laki-lakinya mengusulkan menu makanan apa yang dipesan wanita. Jadi dipersilahkan dulu kira-kira mau makan apa gitu. Oke, dan sebelumnya mungkin ada pembicaraan mengenai budgeting ya. Jadi jangan sampai nanti kita pesan makanan di luar budget sampai kita nggak bisa bayar makanannya. Jadi pengundang memesan pada pelayan pesanan bagi yang diundang disebutkan lebih dahulu. Jadi menyebutkan pesanannya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kalau berbicara jangan terlalu keras. Dan makan itu bareng bersama-sama. Mari makan gitu. Ini juga kan adab ya, tidak boleh berbicara dalam mulut yang penuh. Jadi kita telan dulu baru kita berbicara. Oke, berikutnya waktu meninggalkan restoran, si pria membiarkan wanita berjalan di muka. Jadi membiarkan wanita jalan duluan. Sebagai catatan-catatan, pada kesempatan-kesempatan penting atau besar, meja dipesan terlebih dahulu bila perlu. Jadi biasanya itu untuk kalau kita misalnya mau mengadakan acara gali dinner atau acara-acara yang membutuhkan ruangan yang besar ya. Gitu. Next. Beberapa aturan dan tata krama dalam jamuan makan. Yang pertama adalah cara duduk di meja makan. Cara menggunakan peralatan makan yang disesuaikan dengan menu. Jadi cara duduk di meja makan itu usahakan kalau misalnya kita tegak, tidak senderan, tidak juga bungkuk ya. Tegak dengan senyuman. Terus peralatan makan, misalnya kalau makan butter and bread berarti itu khusus, dari mulai sendoknya dan piringnya khusus. Terus untuk condiment, untuk dessert, untuk main course atau menu utama itu juga khusus. Cara makannya tidak berbunyi, mulutnya ditutup, tidak makan sambil berbicara. Cara berbicara di meja makan, usahakan makannya berbicaranya setelah menelan makanan. Jadi jangan sampai kita makan sambil banyak makanan di dalam mulut. Cara menggunakan serbet itu tidak digunakan untuk mengelap ingus, mengelap wajah, tapi itu untuk digunakan setelah makan, di tap-tap gitu di mulut kita, dan biasanya serbet itu disimpan di pangkuan kita supaya nanti makanan kalau jatuh ke pangkuan kita. Cara berbicara di meja makan ya, cara memperhatikan urutan-urutan makanan yang kemudian harus disesuaikan dengan peralatan makan seperti garpu, pisau, sendok. Urut-urutannya seperti makanan pembuka, appetizer, makanan utama, main course, dan makanan penutup dessert. Jadi nanti di akhir ada video bagaimana cara menggunakan alat-alat makan dari mulai bagian luar ke dalam, dan piring-piring atau peralatan makan yang digunakan sesuai dengan makanan yang akan kita makan. Nih cara duduknya, letakkan tempat kursi tidak terlalu jauh dari meja, letakkan tangan lengan pada masing-masing sisi dari table cover. Jadi tangan kita itu tidak di belakang kepala atau tidak di atas meja. Duduklah dengan punggung lurus dan tegak, jangan membungkuk. Jadi kita memang duduknya harus tegak ya. Sikap-sikap yang harus dijaga selama makan, kedua belah siku tidak boleh dikembangkan. Siku atau lengan tidak diletakkan di atas meja, dan usahakan agar siku selalu dalam posisi yang dekat dengan tubuh. Jadi gini ya posisinya. Jangan sampai kayak gini atau gini, atau ya seenaknya, tapi rapih ya. Caranya begini, sikunya di luar meja. Ini tangan kita yang dua itu yang ada di atas meja untuk menggunakan sendok, garpu, atau pisau. Cara berbicara, hindari bicara pada saat mulut penuh berisi makanan. Ya, gak boleh ya. Telan dulu, jadi jangan sampai kita makan sambil mengunyah makanan. Nanti bisa nyembur ke orang, bisa juga keselak, dan ngomongnya juga tidak jelas, dan yang jelas itu sangat tidak sopan. Usahakanlah menyelesaikan menghabiskan makanan pada saat yang bersamaan. Ya,
Hindari kebiasaan berbicara dengan gerakan yang berlebihan. Jadi kalau misalnya kita bicara elegan ya gitu, sesuai dengan temanya. Jangan menyela pembicaraan orang lain. Jadi kalau orang lain kita mengobrol, usahakan kita dengar dulu sampai beres. Jangan merokok selama proses makan dan sedang berlangsung. Merokok bisa dilakukan bila piring, main course, makanan pokok tadi segera. Jadi kalau misalnya makanan pokoknya udah beres semua, teman-teman kita juga udah beres, sudah diambil, makanan pokoknya baru bisa. Tapi kalau bisa sih jangan ya merokok. Soalnya itu kan di tempat umum. Bila merokok, jangan lupa bahwa orang lain mungkin tidak akan kuat dengan bau rokok. Nah itu ya, jadi kita sebisa mungkin sih jangan merokok ya di saat acara umum seperti itu. Berikutnya adalah jangan mengajak bicara lawan Anda yang baru menyuap. Jadi kalau misalnya kelihatan temannya baru nyuap makanan, nggak boleh diajak bicara. Nanti temannya bingung mau ngobrol, mau ngomong, tapi di mulutnya kan ada makanan. Next, cara makan dan minum. Buka dan letakkan lap makan di atas pangkuan. Sebenarnya harus dipergunakan untuk penyeka bibir dan jari tangan. Ya, tadi nggak boleh dipakai lap muka atau buang ingus. Tidak boleh menyeka keringat ataupun hidung. Serbet ini pun jangan digunakan untuk menyeka membersihkan sendok garpu piring. Jadi itu bukan buat ngebersihin atau ngeringin piring ya dan alat makan. Bila hendak keluar ruang makan, sebaiknya serbet diletakkan di atas meja di samping piring atau dengan lipatan yang rapi. Jadi kita rapihkan dulu, baru disimpan di meja. Nah, ini untuk tata cara makan roti. Letakkan roti dan mentega di atas piring roti. Peganglah roti dengan tangan dan potonglah serta oleskan mentega dengan pisau mentega dan makanan dengan mempergunakan tangan. Jadi roti itu biasanya langsung dimakan kayak gitu. Kita oles dulu. Kalau misalnya mau kita potong bisa. Gunakan peralatan makan dengan benar. Pergunakan cutlery peralatan makan yang terletak paling luar. Nanti di akhir ada video untuk tata caranya ya, menggunakan seperti apa. Isi makanan dalam mulut jangan terlalu besar. Tutup bibir dengan serbet baru kemudian minum. Jadi pastikan kita rapih dulu mulutnya baru kita minum. Minum tidak boleh disedot sampai berbunyi. Jadi jangan diseruput ya, seruput gitu. Nggak boleh ya. Mulut sebagai terkatup sewaktu mengunyah. Nah, nggak boleh bunyi ya. Jadi mulutnya benar-benar mengunyahnya seperti itu. Mengunyah yang cantik. Kemudian telan dulu makanan yang ada di mulut sebelum Anda berbicara. Nah, tadi ya sudah dibahas berkali-kali. Tidak boleh berbicara ketika makan. Jadi pastikan ditelan dulu baru kita berbicara. Mintalah tolong pada kawan Anda bila ingin mengambil makanan yang jauh. Jadi usahakan kita makan bagian dekat dulu, yang jauh kita minta tolong. Jangan berkumur dengan minum air ya. Jadi jangan dikumur-kumur, itu nggak sopan banget dan itu jorok. Apabila tangan kiri Anda tidak dipergunakan, jangan bertumpuk di atas meja. Jadi tetap ya, si tangan itu sikunya ada di luar meja. Pergunakan pisau untuk melepaskan makanan dari garpu, jangan dengan jari Anda. Karena ini internasional, ada tata caranya, jadi tangan itu tidak digunakan untuk mengambil makanan kecuali sedang memakan roti. Pada waktu makan sebaiknya tidak bersenandung atau bersiul, tidak boleh bernyanyi ya, apalagi bersiul. Minum hendaknya dilakukan bila mulut tidak berisi makanan, bibir hendaknya dibersihkan sebelum minum dan jangan mengunyah pada saat gelas berada mulut Anda. Jadi benar-benar pastikan dulu di dalam mulutnya kosong, baru kita minum. Pergunakanlah pisau untuk memotong makanan dan garpu untuk mengambil dan membawa makanan ke mulut. Menata meja makan, taplak meja putih, menggantung kurang lebih 30. Ini ya, serbet. Piring diletakkan berjarak 2,5 cm dari pinggir meja, piring satu dengan lainnya 60 cm. Garpu diletakkan di kiri dan dari piring. Pada waktu mulai makan, gunakan selalu alat makan yang paling luar. Nanti di akhir ada videonya. Gelasnya diletakkan sebelah kanan yang berukuran paling besar untuk air biasa. Nanti ada untuk wine, karangan bunga, untuk jamuan makan lain-lain, meja untuk buffet berukuran 20 cm tinggi dan meja biasa dari meja biasa dan taplak meja menyentuh lantai. Hal-hal yang harus diperhatikan saat prasmanan adalah tamu dipersilakan untuk mengambil makanan sendiri sesuai dengan pilihan makanan yang disukai dari meja prasmanan dengan berbagai jenis.
makanan. Yang oleh karena itu, bila hendak mengambil makanan, jangan terlalu berdesak-desakan. Jadi biasakan antri seelegan mungkin, tunggu orang lain mengambil. Kalau misalnya di sisi yang masih penuh, kita cari dulu ke sisi yang masih kosong. Pada jenis jamuan makanan prasmanan, terkadang pengundang menyediakan meja-meja makan khusus, namun bila tidak berarti tamu harus mencari tempat duduk sendiri. Biasanya suka ada tamu VIP gitu kan, udah disiapkan. Tapi kalau enggak, nanti kita bisa cari sendiri tempat untuk makan. Pada acara ini, peralatan makan semua disediakan di atas meja-meja yang telah diatur oleh si pengundang. Biasanya kalau di gala dinner itu atau di hotel-hotel yang memang menyediakan tata cara internasional, semua alat makan sudah disiapkan di atasnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti di akhir ada videonya, menata makan juga, tata cara sense atau tanda-tanda alat makan kita yang bisa dimengerti oleh waitress. Misalnya kalau kita sudah kenyang atau kita mau ganti makanan, nanti dijelaskan di video. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Putri dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai table manner, di mana di sini saya sudah siapkan alat makan sesuai dengan tata caranya. Baik, sebelum kita makan, gunakan napkin kita di pangkuan kita supaya nanti makanan yang berjatuhan tidak mengenai baju. Di sini ada piring utama untuk main course atau untuk menu utama. Aturannya ketika kita makan, gunakan alat makan dari bagian luar ke bagian dalam. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada plate untuk bread and butter. Jadi di sini untuk roti dan butter. Lalu di sini ada spoon, ada garpu dan sendok. Ini khusus untuk dessert. Jadi nanti kalau misalnya disiapkan dessert, pergunakan ini. Nah, di sini ada 3 gelas, di mana 3 gelas ini biasanya kalau di Eropa ini untuk water, untuk air putih, ini untuk red wine, ini untuk white wine. Karena kita muslim, jadi nanti kita bisa minta ke waitress untuk mengambil 2 gelas ini dibawa ke belakang. Nah, baik, seperti itu teman-teman. Nanti ketika biasanya waitersnya ketika kita belum makan utama, nanti akan dihidangkan di sini untuk makanan pembuka. Nanti setelah makanan pembuka datang, lalu nanti ada menu utamanya disusul dengan dessert kalau kita meminta seperti itu. Nah, di sini teman-teman ada posisi garpu dan pisau. Kalau posisinya seperti ini, berarti kita menandakan bahwa makan kita sudah selesai atau finish. Next, bila posisinya seperti ini, pisau di bawah disilangkan dengan garpu, kita memberikan sense kepada waitress bahwa kita siap dengan next plate atau piring berikutnya. Nah, bila misalnya kita sudah memakan makanan di sebuah restoran, lalu kita ingin memberikan apresiasi kepada koki, kita bisa memberikan sense seperti ini di piring. Garpunya disilangkan, melintang seperti ini, dan pisaunya seperti ini, karena ini menandakan bahwa makanannya luar biasa begitu. Baik, nah kalau misalnya seperti ini kita memposisikan, jadi teman-teman harus hati-hati banget ya kalau misalnya di restoran yang memang mereka sangat mengedepankan table manner. Ketika kita meletakkan posisi alat-alat makan itu harus sangat hati-hati. Kalau kita meletakkan hal seperti ini, berarti kita memberikan tanda atau memberikan sign kepada mereka bahwa makanannya itu kita tidak menyukainya, begitu teman-teman. Jadi di bagian bawah, lalu garpunya di bagian atas dengan posisi berdiri seperti ini. Dan terakhir, bila kita sudah merasa cukup puas, kenyang, dan tidak mau menambah lagi makan, kita bisa memposisikan garpu seperti ini, pisau seperti ini dan garpu seperti ini, karena ini menandakan bahwa kita sudah finish atau kita sudah selesai untuk makanannya.